presiden mempidanakan rakyatnya sendiri. Seandainya apa yang dilakukan Jokowi atau Jokowi mendukung calon mereka ya dan menang, persoalan ijazah palsu itu akan hilang. Setelah Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden, maka mereka-mereka yang berseberangan dengan beliau makin garang menyuarakan masalah ijazah palsu. Ya, ijazah palsu katanya yang dimiliki oleh Jokowi. Pertama, masalah ijazah palsu di UGM, dan itu sudah dibuktikan ya dalam persidangan ya. Kemudian sekarang yang dipersoalkan bukan lagi itu, tapi ijazah SD, SMP, dan SMA-nya. Pokoknya semualah ijazah Jokowi dikatakan palsu. Kenapa mereka garang menyuarakan itu? Mereka merasa bahwa Jokowi bukan lagi presiden. Ya, tapi kini justru Jokowi akan bereaksi, merespon terhadap fitnahan-fitnahan yang ditujukan kepadanya. Ya, siapa yang tidak marah jika ijazah yang asli yang dia punya dikatakan palsu? Lantas kenapa baru sekarang Jokowi bereaksi? Kenapa tidak waktu dia menjabat sebagai presiden? Kalau waktu menjadi presiden dia melaporkan semua orang-orang yang menjadi hatersnya, maka akan keluar tagline ya, presiden mempidanakan, presiden mempenjarakan rakyatnya sendiri. Ini nanti yang akan kembali dipersoalkan ya. Jadi mereka sudah tahu bahwa Bapak Jokowi tidak akan melaporkan mereka waktu Jokowi menjadi presiden. Karena itu tadi, karena akan keluar tagline atau isu baru, kasus baru dengan sebutan presiden menjarakan, presiden mempidanakan rakyatnya sendiri. Presiden yang bagaimanakah presiden yang seperti itu? Ya kan? Jadi itu adalah pancingan sebenarnya buat Jokowi. Ketika Jokowi melakukan hal itu, mungkin dengan cara begitulah dia akan digulingkan. Ya, kemudian kenapa juga baru sekarang mereka juga masih tetap melaporkan ijazah palsu terhadap Jokowi? Jelas kita tahu ya, kemenangan Prabowo itu presiden ke-8 karena apa? Karena dukungan Jokowi. Karena dukungan Jokowi, dan Bapak Prabowo juga mengatakan hal itu. Tanpa dukungan Bapak Jokowi, kemungkinan menang bagi dia tipis. Ya, pokoknya dia bilang dia menang karena dukungan, salah satu dukungan terbesar dari Jokowi Widodo. Ya, jadi sekarang ini persoalan mereka sebenarnya adalah bukan lagi masalah benar atau salah dalam pandangan saya. Semoga saja pandangan saya salah, ya. Tetapi yang saya lihat ini adalah sebuah unsur kebencian. Kebencian karena apa? Karena calon mereka kalah. Seandainya kita berandai-andai dulu. Seandainya apa yang dilakukan Jokowi atau Jokowi mendukung calon mereka ya dan menang, saya yakin persoalan ijazah palsu itu akan hilang. Ya, kalau Jokowi mendukung ya paslon mereka dan menang, saya yakin persoalan ijazah palsu itu akan hilang. Jadi sekarang ini persoalan ijazah Jokowi masih terus digaungkan. Ini bukan lagi masalah benar atau salah menurut saya. Ini persoalan ketidaksukaan karena dukungan Jokowi terhadap Prabowo. Mereka tidak berani menyalahkan Prabowo. Mereka malah justru ingin merasa teman bagi Prabowo, tapi sekaligus ingin memecah
atau memisahkan Jokowi dengan Prabowo. Saya rasa Bapak Presiden Prabowo paham akan hal itu. Ya, jadi menurut saya sekarang juga ada seorang yang bernama Rocky Gerung juga. Ya, dia juga mengatakan bahwa Prabowo itu dungu. Ya, ada itu. Kenapa dia seberani itu? Kembali ke tagline yang saya sampaikan tadi. Kalau Prabowo melaporkan, maka mereka akan mengeluarkan statement baru. Presiden mempidanakan rakyatnya sendiri. Saya yakin itu pasti statement yang akan mereka keluarkan. Ya, jadi mereka cukup berani melakukan hal itu. Mereka tidak melakukan hal-hal lain yang artinya tindakan mereka bisa dilaporkan oleh orang lain. Saya tidak paham masalah aturan hukumnya, ya, tapi saya punya logika. Saya bisa melihat secara logika, ya. Contoh, pencurian, pembunuhan, peristiwa itu pelakunya tidak harus dilaporkan oleh si korban, ya, tetapi jika peristiwa kejadian yang seperti itu, polisi akan langsung bertindak. Tetapi kalau soal masalah penghinaan, mencela, memfitnah, dan sejenisnya, maka yang peristiwa kejadian seperti itu bisa dipidana kalau orang yang dihina merasa terhina dan dia sendirilah yang harus melaporkan. Istilah hukumnya banyak yang sudah tahu lah, orang-orang hukum lah itu. Tapi saya yakin seperti itulah, ya, yang mereka lakukan itu. Mereka tahu bahwa dengan menghina Prabowo seperti menghina Jokowi, Jokowi tidak akan melaporkan. Demikian juga Prabowo tidak akan melaporkan. Ya, karena akan keluar perkataan-perkataan itu tadi. Presiden mempidanakan, memenjarakan rakyatnya sendiri. Nah, kemudian di sini bukan lagi soal benar atau salah, ya, tapi ini soal suka atau tidak suka jadinya. Kenapa para pembenci Jokowi atau para pembenci pendukung Prabowo atau pembenci Prabowo sekalipun, mereka senang bicara di media-media. Apa yang mereka inginkan? Apakah penegakan hukum? Tidak. Bukan itu tujuannya. Ya. Yang saya lihat adalah mereka mau menggerakkan para simpatisan, para pendukung daripada lawan-lawan politik dari Jokowi ataupun Prabowo. Ya. Jika mereka semua bergerak, maka akan terjadi sesuatu yang namanya keributan. Dan jika terjadi keributan, siapa yang disalahkan? Pemerintah. Ya. Jadi ini tujuan. Artinya kalau orang daerah sana bilang nggak sama saya, nggak sama kau, mendingan ke setan sekalian. Nah, itu yang dilakukan. Ya. Jadi tujuan mereka menurut saya, menurut hemat saya dan pengamatan saya, tujuan mereka sebenarnya, ya, bukan untuk memberikan dukungan support yang baik bagi pemerintah, bukan untuk membuktikan benar atau salah, enggak. Tapi rasa sakit hati itu, ya, rasa sakit hati karena orang yang mereka inginkan tidak menang, harus terbalaskan. Itu yang saya lihat, dan semoga memang analisa saya ini salah. Semoga saja analisa saya ini salah, ya. Kita juga tidak mau saling menyalahkan sesama anak bangsa, ya. Kita tidak mau dipecah belah, ya, oleh orang-orang yang punya kepentingan khusus kalau terjadi keributan, ya. Tapi ini tetap ada unsur politisnya.
dari ijazah palsu yang ditujukan kepada Jokowi, sekalipun Jokowi bukan lagi presiden, di sini ada unsur politisnya. Ya, kalau tidak ada, tentu politisi yang tahu kebenaran yang berseberangan dengan Prabowo atau Jokowi pasti teriak juga.